Ya, terima kasih. Selamat sore ya untuk teman-teman semuanya. Karena ini saya juga agak dadakan juga. Jadi memang tidak ada persiapan untuk presentasi apapun. Cuman di sini saya mau kasih tahu ke teman-teman. Di sini apakah banyak yang dari prodi Teknik Informatika? Teman-teman di sini, apakah banyak yang dari prodi teknik? Boleh jempol Ya? Teknik Informatika? Boleh jempol ya, boleh ketik jempolnya ya, saya pengen tahu. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Ada Ya? 10 kayaknya deh, Bu. Oh, 10 ya, oke. Ya, jadi terima kasih sudah bergabung di Universitas Dian Nusantara ya. Pastinya teman-teman insya Allah tidak akan menyesal memilih prodi Teknik Informatika karena di sini saya menyiapkan bersama teman-teman dosen teknik menyiapkan dosen-dosen terbaik ya untuk mengampu mata kuliah yang ada di prodi Teknik Informatika. Kalau bicara lulusan Teknik Informatika ini sebenarnya prospek kerjanya hampir luas banget gitu ya, karena sekarang kan semuanya by teknologi gitu ya. Jadi pastinya lulusan informatika itu selalu banyak dicari oleh perusahaan maupun yang non perusahaan gitu ya, karena untuk membantu semua sistem yang bekerja di segala aspek gitu. Mungkin teman-teman yang tadinya mungkin sebelumnya sudah pernah mengambil sekolah menengah kejuruan jurusan Teknik Informatika pastinya tahu dan paham betul gitu ya, bahwa Teknik Informatika ini kan identik dengan pemrograman, betul ya. Jadi segala sesuatunya tuh sekarang bisa diprogram, bahkan memilih makanan, memilih sesuatu yang kalian inginkan semua bisa diprogram gitu. Dan sekarang juga sudah zamannya artificial intelligence atau AI ya, dimana kecerdasan buatan itu sudah hampir menyamai kecerdasan si manusianya ya, si pembuatnya. Jadi pastinya teman-teman di sini kalau yang bergabung dengan Teknik Informatika harus selalu update gitu ya, update informasi terkini. Apa aja sih teknologi yang sedang berkembang sekarang gitu ya, yang sedang dikembangkan sekarang tuh apa sih gitu ya. Jadi nggak masuk Teknik Informatika jangan menunggu dari dosennya aja nih sekarang ya, karena kan namanya teknologi itu setiap menit, setiap detiknya itu kan berkembang terus. Jadi teman-teman harus selalu update kira-kira apa aja sih yang sedang trending sekarang gitu, terutama di bidang informatika gitu. Mungkin teman-teman yang baru bergabung bisa mulai dari sekarang itu ya, tips dari saya mungkin bisa mulai belajar sedikit demi sedikit tentang Python gitu ya. Python ular, biasa kalau misalkan taunya ular Python ya, bahasa Python. Kemudian mungkin yang biasa main Arduino itu coba sekarang baca-baca ya, cari-cari tahu gitu tentang Python, Arduino, atau mungkin kalau yang udah biasa pegang Python bisa naik lagi sampai ke Anaconda ya dan lain-lainnya gitu. Jadi teman-teman jangan sampai tertinggal gitu informasi-informasi mengenai informatika gitu. Mungkin teman-teman juga yang di SMA-nya suka mainan Raspberry ya, itu nanti kita juga masih tetap pakai itu ya, belajar gitu. Kemudian yang biasa pemrogram pakai bahasa C atau C+, kita juga masih belajar itu juga ya selama berkuliah. Jadi mungkin teman-teman akan banyak tugas ngoding ya, teman-teman dari Teknik Informatika ya, karena sekarang kan semua sudah by system. Jadi terutama sekarang udah zamannya big data ya, big data. Jadi di mana semua data-data itu dikumpulkan di satu tempat ya, satu wadah yang besar gitu. Jadi kalian harus mulai belajar mencari tahu apa sih big data gitu kan ya. Kemudian apa sih mungkin yang baru banget bergabung di Teknik Informatika mulai cari-cari tahu gitu tentang bahasa pemrograman yang terbaru gitu. Nggak apa-apa sambil belajar pelan-pelan dasarnya gitu.
ya. Kalau ditanya prospek kerja lagi tadi tuh ya dari semua aspek. Kalian bisa masuk dari semua aspek. Baik itu kedokteran, baik itu teknik, kemudian dari ekonomi, ya semua di dunia pertelevisian, kemudian di dunia bahkan sekarang sampai transportasi aja juga kalian dibutuhkan gitu ya. Jadi di semua bidang kalian bisa masuk seperti itu. Oke, sedikit dari saya, mungkin saya lebih suka banyak yang bertanya aja. Jadi silahkan yang mau bertanya ke saya gitu aja ya. Jadi saya jawabnya enak ya. Siap. Silakan raise hand ya. Oke, Boleh ya Kak Sekar siap. dan Mas Fajar ya. Boleh. Oke, Yuk, kita silakan raise hand. tanya jawab ya, Ya. teman-teman. Yuk, ada yang ingin bertanya terkait prodi teknik informatika? Ayo, anak-anak teknik informatika. Silakan ya teman-teman dari teknik informatika ya. Tadi siapa aja yang di teknik informatika? Boleh ini jempol? Ya boleh. Tadi 7 orang ya. Siapa Yang aja? masuk 7 orang tadi. Yang tadi Yuk, silakan boleh raise hand ya. ya Eh, siapa Kak? Adrian Andreas. Mana sih? Ada Yuk yang silakan Ah. Kak Andrian. Boleh langsung nanya aja Kak. Ya, silakan Kakak. Ih, malu-malu nih. Iya, emang malu-malu. Gak usah malu-malu kalau sama saya, tanya aja. Saya lebih suka gitu. Sih. Jadi ada yang nanya, saya langsung jawab. Kakak pengen banget nih ditanya gitu. Iya, pengen banget. Aduh. Ayo bertanya. Muhammad Kalau enggak- Asrullah. senyum aja. Senyum. aja dari tadi. Iya. Emang senyum sih ibadah, Oke, betul. Senyum sih ibadah. Betul. Ya, mungkin kalau tadi kan saya bilangnya prospek kerja mereka kan bisa dari segala bidang ya. Bidang apa aja mereka bisa masuk. Mungkin kalau teman-teman mau lebih spesifiknya, saya akan sebutin nih. Mungkin istilahnya agak-agak keren ya. Keren banget gitu kalau untuk orang informatika ya. Yang pertama mungkin kalian mengenal istilah software engineer. Ya, Yes. apa tuh software engineer ya? Jadi kalian bisa mengembangkan beberapa perangkat lunak gitu ya. Pemrograman atau pengujiannya kalian juga bisa terus kembangkan gitu. Itu untuk dari sisi software engineer-nya. Kemudian kalian juga bisa menjadi seorang network enterprise ya. Jadi kalian tugasnya itu mengawasi hal yang berkaitan dengan sistem jaringan si komputer. Nah, ini biasanya kalau teman-teman yang bekerja di provider ya, mungkin ada di bagian network enterprise-nya. Kemudian teman-teman juga bisa jadi IT consultant. Nah, kalau IT consultant ini yang agak banyak ya, menjamur banget gitu IT consultant. Jadi kalian menawarkan jasa untuk konsultasi gitu ya, dengan beberapa perusahaan atau dengan beberapa customer kalian gitu ya, klien kalian untuk menunjang kebutuhan bisnisnya atau mengatasi masalah sistem yang mereka gunakan gitu ya. Kemudian kalian juga bisa jadi dosen gitu ya, seperti saya gitu. Tapi syaratnya harus sekolah dulu lagi ya, di S2 ya. Kemudian kalian juga bisa jadi peneliti atau mungkin mau bekerja di pemerintahan pun juga masih bisa seperti itu ya. Jadi agak keren sebenarnya untuk teknik informatika ini istilah-istilahnya ya. Oke, sekarang siapa yang ingin bertanya boleh di kolom chat. Apakah mengambil jurusan TI harus bagus di bidang matematika dan IPA? Dari Risa. Jawabannya sebenarnya Dari Risa. ya dari Karisa ya. Risa, Ibu. Jadi ya, Karisa sebenarnya iya Kak. Kenapa? Alasannya gini. Karena kan kita kan biasa ngoding ya Kak ya. Nanti Kakak kan diminta untuk lebih sering menggunakan logikanya. Jadi makanya di informatika ini kan akan selalu bermain dengan logika dan algoritma. Nah, kaitan dari logika dan algoritma ini kaitannya ya ke pelajaran matematika gitu ya, fisika, nah seperti itu. Jadi memang harus kuat dengan matematika ya, fisikanya gitu. Sudah terjawab, Risa? Kita jawab ya, Risa. Iya. Ini bukan Risa yang YouTuber kan? Iya. Oh, itu beda lagi ya? Kan. Oh, beda lagi ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, boleh ya, silahkan.
silahkan. Silakan. Yang dari tadi merhatiin nih, ada Nadia Rizkiani Putri. Nadia mau tanya nggak? Boleh dari kolom chat atau bertanya langsung. Boleh. Gak usah malu-malu Gak usah Kak, malu-malu Kak. Tanya sekarang. Iya. Tanya sekarang besok naik harga. Gitu ya. Tanya sekarang besok naik harganya Kamu ya. sayangnya susah. Iya. Ayo jangan malu-malu. Bertanya yuk. Emang malu-malu Yuk. cuma tembak aja. Bu mau tanya. Kayak suaranya Kak putus-putus. Oh iya, gitu. Putus-putus. Oke. Emang hubungan putus-putus. Hei, Kak Fajar. Iya. Kak, Aduh, Bu, Kak ada Fajar tanya, Bu. kayaknya galau ya Kak Fajar ya. Nih Bu, Panji mau nanya Bu. Bu mau tanya bagaimana agar belajar tentang HTML bisa lebih mudah. Karena saya dulu saat belajar suka pusing di pengkodean. Pengkodean. Godaannya. Aduh, susah nih Gitu, kalau gitu, HTML. Bu. Memang lebih ke latihan terus ya. Maksudnya mulai dari case-case yang kecil gitu Kak ya. Jadi ngerjainnya jadi dari yang simple-simple, dari yang sederhana. Biasain dulu latihan itu sering gitu ya. Biasa kalau teman-teman dari IT gitu ya. Saya juga elektro kebetulan ya. Saya elektro tapi saya juga harus menguasai IT juga kan ya. Dan karena S3 saya juga IT, jadi saya juga cukup mengetahui tentang teknik informatika. Mungkin bisa dari case yang kecil-kecil dulu Kak. Kakak sering coba dulu sedikit-sedikit gitu ya. Karena saya juga belajarnya begitu. Jadi saya coba HTML itu pelan-pelan pelajari ya. Mungkin mulai dari kayak kita searching di Google gitu ya. Case-case yang kecil, kemudian ya coba di copy paste kayak gitu, sambil ngerjainnya tuh coba dilihat dulu, melihat dari karya orang lain dulu gitu ya. Jadi kita tahu celahnya, baru setelah itu kita bisa kembangin lagi. Kalau saya biasa belajarnya seperti itu. Oke, kalau untuk PA Gaming nih siapa ya? Mungkin suka Bu. Panji PA Bu. Gaming. Bu mau tanya. Panji. Oh tadi ya. Oh Udah, gitu. Iya, kalau saya biasanya begitu belajarnya. Dan dari case-case yang kecil, maksudnya program-program yang sederhana saya biasain dulu, saya latihan dulu sedikit demi sedikit, baru nanti naik-naik level seperti itu. Kalau saya ya, saya Oke. Oke. Ada lagi? Udah terjawab Panji. Intinya berlatih ya Bu, berlatih Iya, dan mau bener. belajar. Mungkin saya bisa sedikit cerita, banyak teman-teman saya yang dari IT itu agak lusuh memang ya. Agak lusuhnya tuh karena memang biasa di depan komputer gitu ya, udah asik itu, udah asik dengan yang lainnya gitu. Ya betul sekali Bu. Ya orang teknik tuh mungkin agak-agak kucel gitu ya, jadi maklumin aja karena kita kebanyakan latihan depan komputer gitu. Jadi kalau mungkin kalau ada teman-teman dari IT agak rapi sedikit, itu mungkin yang bisa mengatur waktu dengan baik gitu. Biasa kalau udah lupa dengan komputernya gitu, udah asik ngoding, ya seperti itulah. Ya sama-sama Kak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ferry mungkin, Ferry? Enggak, Kak. Oh enggak. Mungkin sekarang bukan main ke HTML ya Kak, coba ke Python Kak, bener deh. Coba Python. sekarang biasain belajar pakai Python. Python kalau nggak salah Google udah nyiapin Python juga deh. Mungkin ada yang ada yang belum tahu Bu, Python itu apa sih Bu? Python tuh apa Bu? Saya juga nggak tahu Bu. Iya sama juga Bu, kita nggak tahu Python itu apa. Akhirnya Bu. Python Kalau apa? mungkin, Ular ya, Python. iya benar, Oh benar. Oh benar. Oh. benar. Jadi kita biasa kan kalau ngoding itu teman-teman taunya kan tadi HTML, Java, C++ gitu ya, C++ atau C++, atau mungkin yang lebih lawasnya lagi ada Pascal, Basic dan lain-lainnya gitu ya. Ini kita sudah ke Python. Python ini udah setara dengan C++. Oke. Coba bermain di situ aja dulu. Ya, coba dengan case-case sederhananya gitu. Nih Bu, ada lagi Bu dari Adrian Bu. Pak Andrian, kalau bisa iya Kak. Karena gini, persaingan untuk di dunia informatika ini kan sangat ketat ya. Jadi ada terus berkembang gitu bahasa pemrograman. Jadi kalau bisa sih menguasai semua, tapi kalaupun memang enggak, ya Kakak cari nyamannya. Jadi kayak saya
bener-bener pinter di apa nih, Java, ya udah Javanya dikembangin terus gitu. Kalau memang ahli di tadi HTML-nya ya nggak apa-apa, kuasain HTML-nya, karena itu nanti yang menjadi daya jual tersendiri gitu. Biasa kan kalau lulusan IT nanti emang sering banget pasti dicari orang sebenarnya ya, karena ya tadi yang terutama di bagian IT consultant itu yang paling rame biasanya. Jadi kalau kakak kerja di nanti lulus dari kuliah gitu ya, bekerja sebagai IT consultant, lumayan kalau dapat project. Ibaratnya fee untuk orang IT itu melebihi dari segala bidang. Bisa. Kalau memang mahir banget, kakak baru lulus 2 digit itu bisa diperoleh.